Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga anti helm di seluruh Nusantara ini, Son. Ya kan? Anti helm dong, ya katanya kan? apa jilid 2 gitu katanya. Apa jilid 2 tuh emang? Dengar-dengar katanya jadi Hokage jilid 2 katanya. Hokage jilid 2 ya? Prediksinya sih katanya kayak gitu. Oh, begitu ya. Susah sih kalau dibanding-bandingnya emang berat sih itu. Nah, ya kan. Tapi menurut ente gimana, San? Kan di terutama di kota-kota besar ini ya kan, banyak orang suka naik motor misalnya ke jalan raya nggak pakai helm, San, kan? Menurut anda gimana tuh, San, kalau tentang begitu, San? Tetap emang kalau keselamatan ya nggak bisa inilah. Keselamatan nomor satu tetap ya, benar. Oh, ini kan karena deket. Ya. Nah, tapi Bang, iya, itu sudah di episode lalu itu sudah cukup itu. Sudah cukup itu. kan buru-buru. Oh iya. Buru ya. Kebetulan lagi nggak pegang helm misalnya, itu gimana sih kalau begitu, San? Siapnya ke hal lain ya. Oh Siapin iya, ya, benar. Karena banyak pikiran mungkin ya, Son ya. Mungkin. Maksudnya ini kan kita lagi ngomongin warga kota-kota besar gitu ya, Son. Kan banyak sekali pikiran harus meeting misalnya kan, buru-buru, macet lagi gini, macet ya kan. Harus lari. Nah, ya kan. Gak ada kita waktu buat mikirin helm ya, Son ya. Sibuk mikirin plan-plan ke depannya gitu ya, Son ya. Dan kalau untuk warga-warga ibaratnya apalagi kalau kerja di agensi gitu ya, Son ya, itu banyak yang harus dipikirkan itu, Son ya kan. Jadi kadang mungkin lupa bawa helm misalnya kan, anak Jaksel ya kan. Iya, Jakarta di sekitarnya. Terlalu sibuk gini-gini juga. Nah, ya kan. Huhu gitu kan. Pas jatuh tapi huhunya. Gitu ya. Jadi itu hal yang wajar gitu ya. Dan polisi harus empati terhadap itu berarti, Son ya. Tetaplah keselamatan tetap nomor 1. Benar. Keselamatan nomor 1 ya, tetap ya. Ini aja lah tangannya, Cuk. Iyalah. Nah, ya kan. Maksudnya kan kalau mau nangkep kan tinggal ke belakang gini doang sebenarnya. Mungkin susah ya, Son ya, kan lagi ngegas soalnya kan. Kalau gini ke belakang nanti gasnya berhenti, Son. Iya, keselamatan juga terganggu juga. Nah, ya kan, gitu ya. Oke deh kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya, Son ya. Karena bakalan seru banget episode kali ini. Kita akan membicarakan tentang berbagai hal yang kita temukan bareng bersama para penonton Sobat Loteng. Di live kita di setiap hari Selasa. Yes. Nah, pembahasan hari ini itu pokoknya bakalan seru banget, Son, ya kan? Karena ada salah satu yang menerangkan tentang Amerika juga, Son, salah satunya, Son. Ya kan? Nah, gue juga ada lagi Amerika lagi. Nah, ini dia. Ini adalah musuh dari murid-murid yang ke Amerika, Son, kan dipulangin sama Trump tuh. Iya. Kita bicarakan musuh Anda di sini, ya kan? Nah, capek kan masuk Harvard ya kan? Suruh pulang ya kan? Oke deh kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu gak sih ada seorang ilmuwan yang dijadiin kambing hitam sama FBI, Son? Kenapa dia? Idul Adha. Enggak, bukan. Ini kambing yang lain ya. Iya. Kita semua tahu bahwa Amerika tuh pernah mengalami sebuah tragedi besar di tanggal 11 September tahun 2001 kan. Hal ini tentunya menyebabkan kepanikan yang luar biasa, bahkan krisis yang besar terhadap ekonomi Amerika, Son. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Amerika ternyata diserang lagi, Son. Tapi kali ini serangannya tidak berbentuk ledak, melainkan senjata biologis berupa bubuk putih mematikan yang bernama antraks. Jadi ceritanya begini, di suatu hari itu ada beberapa surat ya, yang itu isinya antraks, Son. Bubuk spora antraks tersebut itu dimasukkan ke dalam amplop surat oleh orang misterius yang kemudian dikirimkan lewat posnya Amerika, yaitu USPS, yang kemudian dikirimkan ke kantor media-media besar seperti NBC dan New York Post. Targetnya media ya. Ya, salah satunya. Amplop tersebut juga dikirimkan ke kantor para politisi seperti Senator Tom Daschle dan Patrick Leahy. Ketika amplop tersebut sampai dan dibuka, maka bubuk antraks tersebut akan keluar dan terhirup atau tersentuh oleh korban. Karena serangan antraks ini, 5 orang sampai meninggal dan 17 orang lainnya terinfeksi, Son. Tapi lu tahu nggak? Korbannya itu bukan cuma yang diserang. Jadi kan surat ini kan sebenarnya dikirim untuk menargetkan beberapa politisi dan juga orang-orang besar di media kan. Tapi ternyata korbannya, salah duanya tuh adalah tukang pos dari USPS ini, Son. Karena mereka yang memproses surat tersebut, akhirnya mau nggak mau mereka megang suratnya dong. Karena hal tersebut, maka antraksnya secara nggak langsung tersentuh nih sama 2 tukang pos ini, yang membuat mereka meninggal akhirnya. Jadi segitu mengerikannya lah, Son, serangan ini. Cuma nyentuh doang bisa meninggal.
Justru malah target utamanya mereka itu nggak ada yang kena, Son. Kayak contohnya, mereka kan ngirim juga kan ke kantor politisi ya kan, ke senator tadi. Yang kena itu staff-staffnya mereka. Sekretarisnya sih pasti. Sekretarisnya yang megangin surat. Iya, Itu yang kena, Son, terinfeksi akhirnya sama antraks ini. Tapi itu instan gak sih? Kena langsung selesai gitu? Enggak. enggak. Kalau dihirup itu cukup cepat itu. Oke. Dan chance lu meninggal itu tinggi kalau dihirup ya. Tapi kalau kesentuh lu masih bisa selamat katanya. Tapi isi dari amplop tersebut itu bukan cuma bubuk antraks doang, Son. Ada suratnya juga. Jadi suratnya itu berisi ancaman-ancaman buat Amerika, Israel, dan ditutup dengan tulisan Allah is great, atau kalau dalam bahasa Arabnya Allahu Akbar, Son. Oh, berarti ini serangan dari Islam ya, Bang? Nanti dulu, tunggu ceritanya sampai habis. Tentunya serangan ini membuat Amerika semakin panik gitu ya, karena mereka baru aja kena serangan di 9 September, kena lagi serangan ini beberapa minggu setelahnya. FBI akhirnya dituntut untuk bekerja cepat dan mencari siapa dalang di balik kejadian ini. Nah, disinilah muncul nama seorang ilmuwan ahli biodefense yang bernama Dr. Stephen Hatfield. Jadi si Stephen ini dicurigai oleh FBI karena dia dulu pernah kerja di lab militer dan dia pernah nulis soal potensi serangan antraks, Son. Tanpa bukti yang cukup, FBI langsung menjadikannya person of interest. Padahal investigasinya sendiri ya belum selesai. Dan kemudian seorang hakim itu membuat press conference yang menyatakan bahwa Dr. Stephen Hatfield itu adalah person of interest, Son. Jadi media jadi pada tahu semua. Tentunya media langsung nge-blow up berita ini yang membuat wajahnya Dr. Stephen Hatfield ini tuh ada di mana-mana pada saat itu. Hal ini tentunya sangat merugikan Dr. Stephen ya, karena pada saat itu dia langsung kehilangan pekerjaannya, Son. Belum lagi reputasinya yang ikut hancur cuman gara-gara si FBI ini. Ingat ya, dia ini tuh dituduh sama FBI tanpa adanya bukti konkret sama sekali, Son. Cuma rilis artikel itu kan? Karena dia nulis artikel itu doang. FBI itu merasa bahwa wah, ini kesamaannya luar biasa nih. Ada seorang ilmuwan yang dia tuh pernah kerja di militer, terus habis itu dia bikin artikel tentang serangan antraks gitu. Iya. Kemungkinan besar dialah yang melakukan serangannya. Karena beritanya viral gitu ya. Dia tuh jadi dituduh sama orang-orang gitu bahwa dia tuh adalah seorang pembunuh gitu kan. Bahkan beberapa media tuh menjuluki Dr. Stephen Hatfield sebagai dokter Kayak Thanos nih kayaknya. Iya. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun FBI terus mencari bukti ini tentang keterkaitan si Dr. Stephen ini, FBI diam-diam menghentikan penyelidikan mereka. Aduh, ada apa ini? Kenapa kira-kira? Pemimpinnya sih pasti. Pemimpinnya apa Maksudnya tuh? jadi pelakunya Sibuk nyari nikel ya? Hah? Di sana nggak ada. Di sana nggak ada. Maksudnya kayaknya wah ternyata pelakunya atasan. Maksudnya pemimpin di atas ternyata. Enggak, bukan. Soalnya mereka nggak nemu bukti sama sekali, Son. Itu jawabannya. Oke. Akhirnya di tahun 2008, FBI secara terbuka menyatakan bahwa Dr. Stephen Hatfield itu bukan pelakunya, Son. Katanya FBI ini, pelaku sebenarnya itu adalah seorang ilmuwan juga yang pernah satu kantor sama Dr. Stephen Hatfield yang bernama Dr. Bruce Ivins. Dan lo tau nggak, Dr. Bruce ini sebelum dia sempat didakwa itu udah bundir duluan, Son. Alah. Gara-gara overdosis Tylenol. Akhirnya ini menjadi kontroversi ya, karena kesannya FBI ini mencari kambing hitam yang udah nggak bisa bicara gitu. Iya. Jadi ini double kambing hitam ya. Nah, ya kan. Tentunya hal ini dilakukan demi menyelamatkan muka sendiri gitu ya, Son ya, bukan muka presiden kalau yang kali ini. Tidak. Mungkin waktu itu mukanya lagi bengap sih mungkin. Nah. Kira-kira bengapnya karena kebanyakan kapal atau gimana, Son? Maksudnya kapal tangannya kapalan. Jadi kan suka cuci muka begini kan, mukanya kayak ikut kapalan juga ntar. Bener, itu maksudnya. Bener. Soalnya bukti-bukti yang ditemukan sama FBI ini tidak cukup kuat gitu untuk mendakwa si Dr. Bruce ini. Akhirnya heboh ya kan di kalangan masyarakat, heboh dibilang apa bener Dr. Bruce yang ngelakuin ini semua gitu loh. Terus teman-teman kantornya Dr. Bruce juga heran juga. Mereka merasa ini buktinya nggak cukup kuat gitu loh. Soalnya sampai detik ini nih, Son, nggak ada bukti saksi pertama. Terus nggak ada sidik jarinya Dr. Bruce yang ditemuin. Terus juga nggak ada rekam jejak pengiriman surat tersebut juga dari Dr. Bruce. Beberapa pakar hukum dan media menyebut kasus ini itu sebagai solusi yang dipaksakan karena adanya tekanan besar ke FBI untuk segera menutup kasus, Son. Sekarang gimana sih Dr. Stephen ya? Ya ini berita bagus buat Dr. Stephen. Karena setelah FBI ngaku salah, dia langsung nuntut FBI, Son. Ih, pinter. Dan juga nuntut beberapa media karena pencemaran nama baik, yang akhirnya membuat Stephen mendapat uang kompensasi sebesar 5,8 juta dolar, Son. Keren. Dan sekarang dia udah balik kerja normal lagi tuh. Kemarinan dia sempat ngurusin pandemi juga tuh di Amerika. Oh, masih hidup ya? Masih hidup sampai sekarang, masih aktif. Jadi bisa dibilang reputasinya sudah kembali baik lagi sih sekarang. Iya benar. Harusnya makin legit malah. Iya. Akhirnya jadi kasihan orang kan. Iya. Tapi kan balik lagi kan, kalau misalnya reputasi rusak mau dibalikin lagi kan susah banget. Karena kan berita buruk kan memang lebih digemari orang kan. Sehingga ya pas ada berita buruk keluar viral, orang sampai ke ujung-ujung pelosok pada tahu semua. Pas kita klarifikasi belum tentu videonya nyampe ke ujung pelosok, paham nggak? Mungkin kalau di ya at least di kotanya dia udah oke lah ya.
Cuma Iya. kalau opini orang daerah kayaknya ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi 7 tahun loh Son. Jadi selama 7 tahun. Selang itu 7 tahun. Selangnya 7 tahun kan 2001 ke 2008. Iya. 2008 FBI baru ngaku. Wih 7 tahun tersiksanya. Sepanjang bertahun-tahun itu dia diikutin sama jurnalis. Ada video-videonya dia lagi ke apartemennya, lagi ke rumahnya, direkam-rekam sama jurnalis gitu-gitu. Aduh, belum Coba risih. lempar-lemparin Nah, apa dikata-katain gitu. orang kan, dasar lu pembunuh. Worth it gak 5,8 juta dolar tapi Son? 7 tahun kayak 7 gitu ya. tahun kayak gitu. Dan dia seorang dokter loh Son. Maksudnya dia bukan ya orang-orang biasa gitu. Pasti menurut dia gak worth it sih. Cuma kayak at least ada gitu yang didapat kan, at least. Ibaratnya mungkin kan kalau untuk seorang dokter kan reputasi itu Iya. hampir segalanya Son. Susah banget balikinnya Dia pasti. juga pasti ya berapa tahun dia udah dapat 5 juta dolar itu kan. Nah, Ini yang tukang paket tadi. mm-mm. Iya kan. Oh iya Udah benar. ini set dibayarnya 1.500 kan per paket kan. Ada mau di negara mana tahu gue. Ya, ada iya 1.500 ya. Wah berat itu. Sampai kena antraks ya. Wah itu sih udah pasti nggak worth it ya Son ya. Nggak worth it. Iya. Kadang gitu sih emang kalau misalnya udah dipepet gitu kan kita pasti sering dengar kan di film atau di mana-mana kalau udah dipepet sama pasti kan dipepet presiden udah pasti udah jelas ya kan. Apalagi itu beda instansi lagi jatuhnya FBI sama presiden ya. Instansi yang mandiri kan FBI itu kan. FBI mandiri, CIA mandiri juga. Makanya kan suka kadang-kadang suka ini juga FBI sama CIA suka clash juga kadang-kadang. Iya makanya kan itu dikejar-kejar kan. Ya kecurigaannya sih antraks itu kerjaannya CIA, kecurigaannya. Wih, ada Kecurigaannya gitu, iya. FBI udah tahu, tapi dia pengen nge-framing ini kecurigaannya ya sekali lagi ya. Iya. FBI udah tahu, tapi dia pengen nge-framing orang itu, cari kambing hitam dia. Makanya kan di tulisan di suratnya kan Allah is great apa tuh Amerika, tuh Israel, Allah is great. Tulisannya kan gitu. Tapi bingung ya maksudnya di zaman yang kayak gitu kok nggak ketres ya pengirimnya siapa gitu ya. Nggak tahu ya, kemungkinan besar pemainnya orang dalam juga gitu kan. Bisa jadi. Lalu percaya nggak tentang itu W? Ya, Walter, lu percaya gak? Enggak juga sih. Ya kalau lu percaya nggak apa-apa sih. Kalau gue sih gue kurang percaya kalau gue. Pasti orang dalam lah. Kan? Soalnya ini kejadiannya beberapa minggu setelah itu loh San. Gak masuk akal banget. Ekstrim, Kecurigaannya gitu. Jadi mereka nyari kambing hitam gitu loh. Bagi kebetulan waktu itu media juga kena kan. Udah dia pasti gacer banget mau ngeboomin kan. Iyalah pastilah kan biar banyak yang beli koran ya kan. Pasti Iya. korannya nonton acaranya ya kan. Pastilah. Tapi yang parahnya ternyata itu terjadi juga Son di negara yang ibaratnya mungkin saat ini nomor 1 sih menurut gue sih. Iya, dari secara GDP dan lain-lain. Itu terjadi juga. Bukti belum cukup nih. Wah dia orangnya. Iya udah kebelet. Press conference langsung. Bocorin ke media. Sampai saat ini bahkan kambing hitam itu banyak banget ya. Iyalah banyak lah. Kasus nyata apa segala macem kan. Jadi semua itu ya harus pakai strategi dan jelas gitu loh Son. Maksudnya ya kan. Jangan asal-asal framing ya kan. Orang tidak bersalah di blow up ya kan. Iya. Namanya hancur seumur hidupnya. Yang jelas gitu loh ya kan. Kalau mau melangkah itu harus pasti gitu. Jangan langsung nge-framing dulu. Buktinya dulu mana. Nah segalanya harus butuh data ya. Harus butuh bukti sekarang. Bener lah. Sama seperti main catur. Semuanya terukur kan. Nah strategi ya kan. Nah ini pas ngomongin soal catur, gue ada cerita paling gila di dunia percaturan Jet. Cerita apa itu? Lo tau gak sih ada robot catur yang bikin heboh dunia sampai hampir 1 abad Jet. Loh, robot apa ini yang kita omongin? Bukan robot Tesla kan? Bukan. Lo bayangin ini tuh di tahun 1700-an. Jadi belum ada komputer, belum ada AI. Tiba-tiba ada robot yang jago banget main catur. Yang katanya bisa ngalahin semua orang. Bahkan bisa ngalahin Napoleon Bonaparte sama Benjamin Franklin Jet. Bisa ngalahin Napoleon Bonaparte? Bisa. 15 juta sampai Napoleon Bonaparte lahir. Jadi ceritanya gini, di tahun 1769 di Vienna, Austria, ada acara yang digelar sama ratunya waktu itu. Nah di acara ini ada pertunjukan sulap yang dilakukan oleh pesulap Prancis terkenal lah waktu itu. Dia itu pakai magnet buat sulapnya. Tapi di tengah penonton itu ada satu orang yang nggak terkesan Jet. Siapa? Namanya Wolfgang von Kompelen. Main piano itu? Amadeus Mozart. Oh, nah, beda jauh ya ternyata ya. Jokesnya sangat jauh dari Gen Z ini sama jokes ini. Akan ditinggalkan saya dari meja nih kalau ngeluarin jokes ini. Makanya saya juga nggak kena tadi. Karena bodoh kalau itu. Dia tuh seorang penemu asal Hungaria. Dia bilang ke ratunya kan, gue bisa bikin yang lebih gokil dari ini. Nah 6 bulan kemudian dia datang lagi ya. Dia bawa mesin gede gitu kan, yang bentuknya kayak kotak kabinet. Di atasnya itu ada manekin berkostum Turki, lagi duduk di depan papan catur gitu lah. Mesin itu dinamai The Turk. Gokilnya mesin ini emang bisa gerak sendiri Jet. Bisa gerakin pion catur, bisa ngomong checkmate. Bahkan dia bisa ngejek lawannya juga Jet kalau menang. Ngejek lawannya? Ngejek lawannya kayak ketawa gitu bisa. Wah. Dengar-dengar kalau kalah dia gebrak meja juga nih. Loh.
Tapi masih mau ya dia duduk dengan presiden tadi. Oh iya. Kan ada yang dari Turki juga tapi nggak mau duduk dengan presiden. Ya ternyata pemain toksik itu udah ada dari zaman dulu ya. Nah, ternyata ya. ya kan. Semua penonton takjub pokoknya ya kan. Ya tahun 1700 udah kayak sihir itu. Robot kan belum ada dulu. Kalau boneka banyak lagi. Sampai sekarang kalau itu. Ya. Udah tuh mesinnya makin viral ya kan. Sampai di tahun 1783 Guangzhou membuat mesin yang sama soal. Lalu kemudian the rest is history. Terlalu itu spoiler itu ya. Jangan. Terlalu jauh ke depan itu. Terlalu jauh ya. Masih nyangkul waktu itu di Guangzhou soalnya. Belum mau kerja ya waktu itu ya. Masih mau cetung. Itu pun Genzi gak suka sih jokesnya. Gak paham itu apa sih. Apa tuh macetung? Bukan, di 1783 kira Campbell bawa Torque itu keliling Eropa. Jadi ini tour pertamanya itu yang beneran besar-besaran lah. Nah sekarang gue mau jelasin gimana cara kerjanya waktu di show-nya itu. Tiap show itu di awal Campbell selalu buka-bukain pintu kabinetnya. Jadi dikasih lihat dulu gitu ya. Kasih Ini gak ada lihat. apa-apa nih di bawahnya gitu ya. Dia buka sisi kiri ya kan, ngelihat cuma mekanik-mekanik yang kompleks gitu lah. Gear-gear gitu. Terus dia buka belakangnya, taruh lilin biar penonton bisa ngintip gitu, tembus ke belakang. Abis itu buka yang tengah kosong ya kan. Pokoknya dibuat seolah-olah ya nggak ada orang yang bersembunyi di situ. Setelah itu dia mulai gamenya dan The Turk itu selalu menang ya. Selalu ngalahin semua lawan ya. Selalu hampir lah, bisa dibilang hampir lah. Record kalahnya kayaknya nggak ada deh. Kira orang-orang mulai berspekulasi ya kan. Ada yang bilang oh ini emang mesin otomatis gitu. Ada juga yang bilang oh pasti dikontrol magnet. Ada juga yang curiga ada anak kecil di dalamnya. Tapi anak kecil pun juga nggak mungkin sejago itu harusnya ya. Menang. Iya kan? Hah? Iya Iya kan? Tapi si Campbell ini ya tetap cuek aja gitu kan. Dia bener-bener bawa rahasia ini sampai meninggal tahun 1804 di usia 70 tahun. Nah setelah dia meninggal, The Turk ini dijual ke Johann Maelzel, seorang penemu asal Jerman. Harganya sekitar $3.000 waktu itu. Mahal juga ya. Wah, Di zaman itu kan. zaman itu. Dan Maelzel ini orangnya pinter. Dia berhasil bongkar rahasianya ya setelah beli ya kan. Dan bawa keliling Amerika abis itu. Malah lebih sukses lagi. Otak bisnisnya lebih jalan berarti ya. Lebih jalan. Gila. Tapi sempat nih suatu hari di Baltimore ada artikel koran gitu yang katanya ngebongkar rahasianya. Jadi ada dua bocah gitu yang naik ke gudang penyimpanan si The Turk ini. Terus mereka ngelihat Maelzel tuh lagi buka kabinetnya ya kan. Ada orang keluar katanya. Tapi beberapa hari kemudian korannya narik artikelnya lagi. Gara-gara nggak bisa diverifikasi katanya. Selama 20 tahun berikutnya dia tour terus tuh kemana-mana ya kan. Si Turk makin populer tapi tetap nggak bisa dibongkar rahasianya. Sampai Edgar Allan Poe yang penulis terkenal itu sampai diundang buat inspeksi si The Turk ini. Dia nulis esai gitu gimana menurutnya si The Turk ini bekerja gitu kan. Tapi tetap nggak bisa buktiin. Sayangnya di tahun 1830-an pas lagi tour itu Maelzel meninggal kapal. Habis itu The Turk ini jatuh ke tangan dokternya si Edgar Allan Poe tadi. Katanya tertarik kan sama mesin ini kan. Tapi masalahnya nggak ada showman yang benar-benar kayak Maelzel sama Campbell tadi yang menarik gitu. Jadi selesai tuh si The Turk Nggak ini. laku Nggak lagi. laku lagi. Iya. Akhirnya terakhir disumbangin ke museum di Philadelphia. Dan disitulah akhir dari legenda si The Turk. Oke. Karena habis itu berapa lama kemudian kebakar sih museumnya. Dan dia blast habis total. Oh gitu. Jadi udah nggak ada ya sekarang berarti ya. Udah nggak The ada. Turk ini ya. Tapi semua orang mikir ya rahasia itu udah kekubur aja gitu kan. Nggak ada yang tahu lah gitu Gak ya. ada yang tahu. Tapi setahun kemudian anak dari pemilik terakhir itu nulis dan ngebongkar semua rahasianya Jet. Oh, apa rahasianya? Ternyata The Turk itu nggak otomatis sama sekali. Jadi ada Grandmaster catur di dalamnya. Oh gitu. Gimana gerakinnya maksudnya? Nah, jadi di dalam mesin itu ada semacam ruang rahasia gitu. Cukup lah buat satu orang duduk. Operatornya itu ganti-ganti posisi setiap kali si Campbell itu buka kabinetnya. Ya biar kelihatan kosong kan dari luar kan. Iya. Di dalamnya itu ada papan catur kecil dan ada tuas mekaniknya yang dikontrol kayak pakai sistem pantograf gitulah. Jadi tangan mekaniknya itu bisa ngikutin tangan dari si operatornya itu. Terus gimana caranya dia tahu lawannya main apa? Nah di papan catur utamanya itu di tiap kotak itu ada magnet kecil gitu Jet. Jadi kalau lawannya itu mindahin pion, ya magnet di bawahnya itu kelihatan goyang jadi kelihatan. Oh. Jadi di pionnya ada magnet, di papan caturnya ada magnet. Jadi berarti dari bawah dia bisa ngelihat gitu ya. Iya. Iya. Tapi bener-bener cuma magnet doang kayak baut-baut gitu doang. Makanya ini disebut sebagai salah satu penipuan teknologi paling brilian di dunia Jet. Dan selama hampir 90 tahun operatornya itu kan gonta-ganti ya kan. Dan mereka ini selalu jaga rahasianya. Jadi $300.000 itu dibeli itu beserta beli Grandmasternya gitu bagaimana maksudnya? Enggak sih kayaknya sih. Cuma tahu triknya aja kan pasti dibongkar sama dia dulu sama dia rahasianya. Dibongkar sama dia rahasianya kan. Yes, Grandmasternya isinya bisa beda-beda berarti. Beda-beda operatornya silih berganti dia. Oh. Tapi tetap gokil sih. Berarti Iya, kan iya, mesti jago banget lu. Ya gimana sih lu mainin mesti gini ya kan ngelihat lagi gini Iya, pecah iya, sih. iya. Emang mesti jago itu. Tapi kan kebanyakan rata-rata Grandmaster catur itu kan bahkan dia nggak perlu lihat papan ya kan. Iya, perlu lihat Kadang kan papan ya orang emang kan. Bener-bener gini-gini doang udah kebayang di otaknya gitu papan Iya. caturnya itu. Makanya itu gokil. Dia belum ngelangkah aja kan udah bisa baca langkah Betul. musuhnya pasti. Iya, makanya terkenal yang Hikaru itu kan. Tek 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 gitu kan. Enggak tahu gue tuh. Iya, dia selalu bikin tek 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 ngeliat ke sana gitu.
taruh sini. Secepat itu gitu mikirnya. Oh iya, Di kan, bayangannya dia. kan emang di catur kan ada dua jenis kan, satu catur yang biasa, satu catur yang cepet itu kan, lu tahu nggak sih? Oh yang ini. pakai tak, fast chess atau apa gitu, Blitz. lupa gua namanya. Bukan Blitz tuh. Pokoknya ada namanya deh, pokoknya kayak main catur tapi cepet tuh, Iya, cepet, tahu, harus tahu, cepet tahu, geraknya, set gitu kan. Ya gua rasa kalau Grandmaster pasti bisa Iya makanya. main begitu. Gokil ya. Iya. Ribet padahal mainnya itu. Benar, kalau ilusi ya jagonya The Master kalau ilusi Son, ya kan. Kalau Bikin yang ilusinya, catur caturnya Grandmaster begitu. Dan laris ya turnya ya maksudnya ya. Laris Laris Dia loh selalu turnya. kayak lihat dari audiens gitu kan. Mana nih orang yang pintar catur katanya. Ah, Wah, nantangin. nantangin gitu kan. Napoleon aja kena ya. Iya gila Benjamin sih. Franklin waktu itu kan emang terkenal dia demen main catur ya kan. Ah. Bantai juga. Ini kan soalnya dari Turki juga berarti ya. Awal mulanya dari mana? Penemunya Hungaria tadi. Ilmuwannya. Orang Hungaria ya. Orang Hungaria. Dikasih nama The Turks kenapa ya? Gara-gara pakai kostum Turki. Ya kan kostumnya bisa diubah apa aja. Oh, Lo iya, bikin tapi pakai kostum Mongol ya bisa. Tapi Iya. udah waktu itu udah trademarknya lah waktu itu. Oh. Makanya namanya The Turk kan. Kirain dari Turki tadi. Nggak mirip orang Turki Oh, kostumnya iya, tadi. iya, iya, Cosplaynya. Kalau dari Jepang Depong gitu maksudnya bagaimana? Depong ya kan. Dan Nipong gitu. Iya. Dari Indo apa dari Indo? Dari Indo The Jack ada tuh. Dari Jakarta tuh The Jack tuh. Dari Yo, itu Jakarta. ada Gue Jakarta The The Jack Jack. juga gue. Iya. Iyalah. Jakarta Pride gue. Oh. Iyalah. Oke. Harus. Hmm. Kalau apa sih emang? The Blues kan? The Blues Chelsea kan itu. Gitu ya jadi ceritanya ya. Lumayan seru juga sih. Soalnya di tahun 1700-an kan masih jarang teknologi tuh. Iya. Walaupun emang ilmuwan sih, ya kan. Tapi kok niat gitu. Iya, dan itu berhasil mendatangkan banyak uang pasti untuk dia gitu ya. Ternyata itu bukan teknologi gitu ya, hanya boneka. Sebenarnya teknologi juga sih karena lo bikin mekaniknya juga kan. Iya, Ya lo tapi gerakin di dalam gini, tek mesin di atas juga gini gitu kan. iya betul sih, tapi itu bukan teknologi as we know it gitu. Iya, Itu nggak otomatis mekanik tuh lah. bukan selalu teknologi kan sebenarnya kan. Iya. Itu mungkin lebih ke ini kali ya, kayak ya boneka gitu. Iya. Kayak boneka gitu. Iya kan? Dikendaliin lah. Heeh, gitu loh maksudnya. Atau trik sulap kali ya. Bisa juga. Jatuhnya sulap sih. Menurut lu emang trik sih. sulap teknologi bukan? Bukan kan? Bukan Iya dong. sih, bukan, Ya ini kan bukan. apa? Iya. Ah. Benar. Kelihatannya seperti teknologi karena dibilang itu robot kan. Benar. Walaupun ilusinya luar biasa ya Son ya. Orang nggak bisa bongkar kok. Dan itu membutuhkan ahli juga di dalamnya gitu loh, yang mengendalikan boneka tersebut gitu kan maksudnya kan. Iya pasti. Benar. Pasti emang harus ahli ya kan. Harus ahli juga, ya kan. Tapi emang zaman dulu untuk bikin tour yang sesukses ini itu susah, karena kan nggak bisa viral kalau zaman dulu kan. Iya. Iya kan, kalau sekarang kan wah apa misalnya viral, wah langsung rame. Kalau dulu kan dia bisa bikin tour kayak gini menurut gue luar biasa itu. Iya. Ya tapi kalau segampang itu ngeviralinnya cepat ketahuan juga sih. Iya, cepat ketahuan juga Cepet kali. ketahuan Ya. juga sih. Tapi kan lu mungkin bisa grab uang lebih banyak lagi. Zaman dulu ya nggak bisa karena nggak ada viral-viral gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. jadi hebat lah gue bilang bisa bikin sampai wah sengetren itu sampai Napoleon mau main di situ ya kan. Dan panjang lagi ya. Panjang prosesnya, nggak kayak zaman sekarang ya kan. Sedikit-sedikit viral ya kan. Kalau udah viral merasa sudah sukses ya kan. Nah, Kena gitu. sindrom. Nah, ya kan. Bahkan banyak orang yang karirnya berubah karena dia jadi viral, San. Oh gitu. Banyak lah. Jadi lebih baik atau enggak nih? Ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Tapi kalau ngomongin yang lebih baik kan bosan ya, Son. Ya? Oh iya. Iya dong. Lebih seru yang jadi buruk, bener gak? Iya kan? Suka ya. Karena untuk bahan pembelajaran, Son. Biar orang nggak terlalu ngejar-ngejar viral banget, Son. Oh iya. Iya kan? Gue ada satu cerita nih soal jadi viral, tapi ternyata malah jadi lebih buruk hidupnya, Son. Kali ini ceritanya itu tentang selfie dari seekor monyet yang viral banget satu dunia, Son. Gue ceritain ya. Lo tahu nggak sih foto selfie monyet terviral di dunia itu ternyata diambil di Indonesia, Son. Jadi gini, di suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris yang bernama David Slater mengunjungi cagar alam yang bernama Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara, Indonesia. Jadi si David ini tuh ke situ buat moto monyet hitam asal Sulawesi yang super langka. Diperkirakan jumlah dari monyet hitam yang bernama Macaca nigra ini sisa 5.000 ekor aja, Son, sedunia. Itu semuanya di Sulawesi. Semuanya di Sulawesi. Dan populasinya ini turun terus, Son, setiap harinya. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Kemudian dia menjauh dari kamera supaya monyetnya nggak pada takut tuh. Terus dia ngelakuin foto itu jarak jauh gitu, Son, dengan menggunakan remote shutter. Gak lama kemudian, datang beberapa monyet menghampiri kameranya si David ini. Salah satunya ada seekor monyet yang namanya Naruto, Son. Loh.
Naruto kemudian mendekati kamera milik David, tapi ya didiemin aja sama David karena dia kira monyet ini bakalan Naruto gitu. Tapi ternyata enggak. Naruto memegang kamera tersebut dan menekan tombol shutternya berkali-kali, Son, sambil memotret dirinya sendiri yang kemudian menghasilkan foto selfie monyet dalam keadaan seperti senyum sambil ngeliat ke kamera. Lucu juga. Foto ini kemudian dipost di sosial media dan juga di website portofolionya si David hingga kemudian viral secara global, Son, satu dunia. Dan kemudian foto ini diberi julukan The Monkey Selfie. Tapi sayangnya nih, Son, setelah foto itu viral, David lebih banyak mengalami kerugian daripada keuntungan, Son. Kok bisa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Maka dari itu, beberapa media dan platform itu menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, Son. Lo copyrightnya? Nanti kita sampai ke sana ya. Salah satu media yang besar nih yang ngambil itu adalah Wikimedia Commons namanya. Yang ngambil gambar tersebut tanpa bayar royalti dengan dalih ya foto tersebut yang ngambil kan binatang bukan si David gitu. Jadi ya nggak ada copyrightnya dong. Tapi David nggak terima tentunya dong, Son, ya kan. Kan dia yang nyiapin kameranya kan. Tapi di bulan Desember tahun 2014, US Copyright Office memperjelas bahwa hak cipta hanya diberikan pada karya yang dibuat oleh manusia. Lo kan manusia dari monyet. Ya itu kan menurut Anda. Kalau saya kan astagfirullahaladzim itu paham seperti itu. Jadi ya foto The Monkey Selfie ini nggak bisa didaftarin hak cipta. David bahkan mengaku dia kehilangan lebih dari 10.000 pound sterling dari lisensi foto yang harusnya dibayarkan. Tidak berhenti di situ kesialannya, Son. Soalnya di bulan September tahun 2015, si David ini dituntut sama PETA, Son, yang adalah sebuah organisasi perlindungan hewan. Menurut PETA, semua hasil penjualan dan lisensi dari foto tersebut itu harus dikembalikan kepada si monyet Naruto itu, Son, yang nantinya bisa digunakan untuk mendanai perlindungan habitatnya. David lagi-lagi nggak terima, kan dia yang ngeset semuanya. Si monyet kan cuma mencet tombol doang, masa duitnya suruh balikin semua kan? Iya. Akhirnya pada tahun 2016, seorang hakim menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa hewan tidak punya status hukum untuk memegang hak cipta. Tapi PETA nggak berhenti di situ, Son. Dia naik banding lagi ke pengadilan banding Ninth Circuit namanya. Sampai akhirnya di tahun 2017, David dan PETA memutuskan untuk damai dengan kesepakatan 10-25% dari penghasilan foto tersebut di masa depan harus diberikan ke organisasi yang mengurus konservasi monyet tersebut, Son. Oh iya. Dan di tahun 2018 keluar putusan nih, Son, dari Ninth Circuit bahwa cuma manusia yang bisa megang hak cipta. Jadi ya sebenarnya keputusan David untuk damai dengan PETA itu sebenarnya ya karena biar cepet beres aja. Soalnya karena tuntutan dari PETA ini yang berlangsung bertahun-tahun, David tuh harus ngebayar lawyer terus, Son. Iya, bayar pengacara. Dan itu ngabisin uangnya dia juga. Bahkan di salah satu wawancaranya di tahun 2017, si David ini ngaku kalau dia ini hampir bangkrut, gak bisa bayar asuransi kesehatan, dan hampir terpaksa harus jadi pelatih tenis buat nyari nafkah. Wah. Ternyata viral itu belum tentu bikin kaya ya, Son. Iya. Lagi kalau Pleset. Nah, ya kan. Menurut lu gimana tuh begitu? Ibaratnya lu datang ke cagar alam ya kan, buat moto monyet langka. Habis itu monyetnya foto sendiri. Selfie kan, terus viral. Tapi banyak yang ngegugat lu. Ada yang ngambil foto lu sembarangan, disebarluasin. Ini maksudnya walaupun kesepakatan damai antara si David ini berlangsung dengan PETA, kan udah bikin kesepakatan damai 10-25%. Udah percuma. Soalnya udah disebarluasin sama orang-orang gitu loh. Fotonya udah gak akan ada yang beli lagi haknya gitu loh. Ya pokoknya gak bisa jual license lagi lah, karena ya udah disebar-sebarin gitu. Dan masalahnya kalau misalnya dia waktu awal gitu, oh dia yang foto gitu, kayak gak viral itu ya kan. Iya. Yang terkenal kan gara-gara story-nya itu. Story-nya viral. Bener. Kan? Walaupun fotonya ya aspek yang sangat penting juga sih, tapi kalau nggak ada si Davidnya ya nggak bisa juga tuh kejadian gitu loh. Misalnya foto sama persis gitu, tapi emang dijepret sama si David gitu, pasti nggak viral sih harusnya ya. Harusnya nggak viral. Harusnya nggak viral kan? Harusnya, ya foto biasa aja gitu kan? Iya betul, harusnya nggak viral sih. Ya kayak foto biasa doang, bener. Ini kan karena ini selfie kan, selfie-nya monyet kan. Story-nya di balik itu. Bener, jadi viral banget gitu. Tapi ternyata ya setelah dia viral ya dia nggak malah makin miskin dia. Karena ada yang nuntut lah, ada yang nyuri lah, apalah segala macam. Makin miskin dia jadi. Bisa jadi ya percaya nggak percaya kan, karena dia maksudnya dia nggak ngasih ke konservasi yang Naruto tadi kan, sampai emang disuruh sama si PETA kan, berarti sebelumnya dia nggak pernah kepikiran. Bisa jadi nggak pernah kepikiran. Iya, emang memberi itu yang bikin rezeki ya. Iya benar, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kan gitu kan. Itu benar. Walaupun kita nggak ada yang tahu pikiran orang ya, bisa jadi dia ada rencana suatu hari untuk nyumbang situ kan, kita nggak tahu. Iya benar sih. Tapi keburu kena tuntutan sana sini kan, akhirnya bayar pengacara kan mahal sekali. Iya. Ya kan, sampai uangnya nggak ada gitu loh. Jatuhnya misalnya di hire gitu misalnya sama yang perusahaan misalnya National Geographic
atau apa juga belum tentu. Karena jatuhnya hoki gak sih? Hoki bisa jadi ya. Iya kan? Hoki. Jatuhnya hoki. Bukan gara-gara emang fotonya bagus gitu. Tapi mungkin dia dapat job tambahan lah dari Ya. karena dia viral kan. Tapi jadi mahal rate-nya. Dinaikin kan, harga dinaikin karena demandnya banyak, gimana sih? Enggak, maksudnya orang mau hire tapi mahal lagi gara-gara viral gitu. Padahal kerjaannya belum tentu bagus gitu kan. Ya nggak ada kayak gitu lah ya. Lu karena lu viral ya orang nyari lah. Nggak ada orang, oh dia viral berarti jangan gitu. Ya karena dia viral dicari, gimana sih? Ya, jadi bisa nulis di fotonya Harganya mahal ya wajar orang dia viral kan gitu. Gimana sih? tukang foto monkey selfie gitu misalkan ya bisa ya. Jadi tidak selalu ya orang viral misalnya wah jadi kaya, misalnya wah uangnya banyak misalnya. Oh, belum tahu aja red card Nah. sekarang. Belum tentu ya. Belum tentu. Iya, udah masuk TV belasan kali ya kan. Nah, Loh, itu kok dia, tipis? itu dia ya kan. Itu ugly truth yang hanya segelintir orang yang tahu ya Son ya. Itu sih orang yang di dalam ya Son ya. Kita yang tahu tuh. Belum tentu ya Son ya. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau mendapatkan rezeki ya alhamdulillah kita ya kan. Kalau bisa Bersyukur lah. ya bersyukur. Kalau bisa ya kita jangan lupa memberi seperti si David ini gitu ya Son ya. Iya. Itu penting juga itu. Nah ini ngomong-ngomong soal memberi, Zat. Gue ada cerita tentang orang yang nih Mr. Beast-nya zaman dulu, Zat. Mr. Beast-nya zaman dulu nih. Mr. Beast-nya zaman dulu. Bukan Willy Salimnya zaman dulu bukan? Lebih bagus tuh kayaknya buat gue. Jangan, dia nggak pernah blunder soalnya, Zat. Kan belum ada sosmed zaman dulu kita nggak tahu. Iya. Ya udah coba ceritain deh. Lo tau gak kisah orang terkaya di dunia sepanjang masa yang suka bagi-bagi emas sampai bikin negara resesi, Zat? Loh, kok bisa begitu Zon? Yang mau gue ceritain ini bukan Elon Musk ya. Karena saat ini dia bukan orang terkaya sepanjang masa. Ada yang lebih kaya dari Elon Musk ya? Dia yang megang rekornya adalah seorang sultan dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat yang bernama Mansa Musa. Mansa Musa. Wah, lebih kaya dari Sultan Andara ini Son. Jauh ya. LHKPN udah keluar kemarin. Dia ini hidup sekitar tahun 1300-an. Duitnya katanya bisa terbilang gak terhitung. Tapi kalau diperkirakan sesuai inflasi sekarang, itu mungkin lebih dari 400 miliar dolar. Ini kalau jadi om-om genit udah bukan sugar daddy lagi ya Son. Ada pabrik gula nih kayaknya Son. Diabetes sudah. Nah, Gue juga awalnya kaget. Ternyata Kekaisaran Mali itu dulu segede itu. Bayangin aja luasnya hampir 0,5 juta mil persegi. karena Kekaisaran Mali tidak ada di Romance of the Three Kingdom ya Son ya. Itu yang Anda tahu kan? Terlalu jauh Afrika gak masuk kurikulum sini Nggak ada. Nggak masuk. Emang itu masuk kurikulum sini Romance of the Three Kingdom? Enggak lah. Bener juga. Dan populasinya itu sekitar 5% dari populasi dunia di masa itu. Sumber kekayaannya dari mana gitu kan? Ternyata cuma berasal dari dua komoditas ya. Apa itu? Garam dan madu. Garam dan emas. Gensi suka jokes ini. Tapi Playboy Karti tidak suka jokes ini. Jadi di abad ke-14 garam itu emang literally seberharga emas ya. Bahkan lebih berharga dari madu ya. Iya dong. Soalnya dulu tuh kan belum ada kulkas. Jadi garam itu penting banget buat nyimpan makanan. Dan karena gak semua tempat punya garam, ya akhirnya jadi langka tuh komoditas itu. Benar juga sih. Kalau ditaruh di beras malah makin matang nanti ya. Iya kan? Iya ya. Iya, lagi-lagi jokes yang tidak disenangi Gensi ini tadi. Dan kalau emas, setengah dari semua emas di dunia lama saat itu, Eropa, Afrika, Asia ya kan, berasal cuma dari 3 tambang emas di Mali doang. Emang Afrika kaya sih. Sekarang gue mau ceritain kisah paling gila nih, Chat. Dia ini kan orang muslim nih. Waktu itu dia lagi mau melakukan perjalanan haji. Dia tuh berangkat haji ke Mekah dengan rombongan 60.000 orang, 100 gajah, 80 unta, 500 pasukan elit, dan persediaan logistik buat semua orang itu. Wah, rombongan ya. Mungkin lewat jalur darat ya, Teh? Iya. Jadi karavannya itu panjang banget sampai kayak kota berjalan lah. Dan lo tahu dia bawa duit berapa banyak sih? Berapa? Dia bawa 21.000 kilogram emas murni. 21.000 kilogram. 21 ton. Gila, banyak banget. Bawanya pakai apa itu begitu? Ya rombongan ini tadi yang bawa. Makanya panjang kan. Dan yang gokil, dia ngebagi-bagiin emas-emasnya itu ke rakyat miskin sepanjang jalan. Dikasih cuma-cuma tuh? Dia sih cuma-cuma. Nggak dikamerain? Gak perlu follow juga. Waduh. Kok bisa gitu sih? Nggak paham orang ini. Gara-gara kelakuannya itu, harga emas di seluruh Afrika Utara dan Arab anjlok. Karena suplainya terlalu banyak. Yes, resesi Gila. gara-gara kebanyakan emas. Wah,
Dan setiap hari Jumat sepanjang perjalanan dia itu bangun masjid. Perjalanan itu kan 2 tahun ya kan. Lu bayangin berapa masjid yang dibangun sama dia. Wah banyak banget sih. Kalau kita paling banter bangunin sahur gitu ya. Banyak masjid ya soalnya paling banter tuh. Iya. Terus katanya gara-gara perjalanan ini Jet, nama Mali dan Mansa Musa masuk ke peta dunia. Di Catalan Atlas, peta terkenal di abad ke-14, ada gambar Mansa Musa lagi megang koin emas. Sepulang dari haji itu dia bangun madrasah dan banyak masjid lah di beberapa kota. Dan fokus utama itu di Timbuktu. Dia ubah kota itu julukannya di ujung dunia ya kan, Timbuktu ya kan. Dia ubah jadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia. Sangat dermawan ya berarti orang ini ya. Yes, bahkan kampusnya itu di Universitas Timbuktu. UT berarti itu ya. UT. Tapi offline Jet. Dan bukan untuk karyawan. Bener enggak? Siang Untuk mahasiswa. Iya. Katanya diperkirakan punya 25.000 mahasiswa dan 1 juta buku. Wah, banyak juga sih 25.000. Kampus kita aja nggak nyampe dulu ya sana. Iya. Bahkan lebih dari perpustakaan Alexandria di masa kejayaannya. Wah. Ya sekali lagi walaupun angka kekayaannya itu nggak bisa dipastikan, tapi ada satu hal yang jelas. Apa itu? Mansa Musa itu hidup dengan kekayaan yang tak terbatas, ya kan? Tapi dia pakai buat bantu orang dan bangun ilmu. Bagus. Luar biasa ya. Jadi dia selain dia kaya, dia dermawan juga ya. Maksudnya suka bagi-bagi ya kan. Wah luar biasa banget. Gila. Emas lo bayangin aja. Maksudnya tiap jalan dia bagi emas satu. Iya. Kan dulu juga ada emas bubuk ya kan. Iya. Jadi kalau berapa kilo gitu kan buat transaksi perdagangan bisa pakai emas bubuk gitu Oh juga. iya. Itu sih bagi-bagiin tuh. Dibagi-bagiin tuh ya. Iya. Wah gila Ada sih. ceritanya yang kalau nggak salah 12.000 budak sampai bawa masing-masing kurang lebih 2 kilo emas tuh. Oh, tapi dia masih punya budak juga berarti ya. Tapi zaman dulu budak banyak sih memang. Iya. Wah luar biasa ya. Padahal cerita-cerita, maksudnya orang yang benar-benar dermawan kayak gitu sih kadang bikin kita senang juga ya. Kayak waktu itu kita juga pernah cerita juga kan tentang apa bisnismen yang usahanya tuh yang berusaha dengan Tuhan. Oh iya. Ya kan ingat gak lo? Jadi Tuhan dikasih saham. Iya. Maksudnya bukan Tuhan ngatur itu. Iya. Maksudnya bukan Tuhan ikut rapat investor gitu maksudnya. Tapi ya 10%-nya tuh untuk dibagi-bagi. Endingnya sampai 100 gak sih? Endingnya 100% kalau nggak 100 salah ya. 100% dikasih. Semuanya untuk sosial maksudnya. Yes, kalau yang belum lihat segera tonton ya. Yes. Wah seru banget tuh ya ceritanya yang begitu ya. Seru. Luar biasa tuh. Mungkin kalau misalnya hidup udah selesai ya memang pengennya berbagi gitu pasti ya. Pasti pengennya begitu. Iya. Ya kan. Padahal dia ini sebenarnya raja yang bisa dibilang jadi sultan gara-gara hoki juga sih sebenarnya ya. Oh iya. Kenapa tuh? Gara-gara dia ini sebenarnya ngegantiin raja ya kan. Ngegantiin dia pengganti. Karena waktu itu raja yang sebelumnya, sultan yang sebelumnya itu kayak ngerasa udah cukup gitu. Terus kayak pengen explore keluar. Maksudnya udah cukup mimpin gitu. Merasa udah cukup apa ya? Merasa udah apa ya? Hidupnya udah tercukupi kayaknya. Oh, karena mungkin udah lama ya. Oh, maksudnya udah nggak mau mimpin lagi kan berarti kan? Ada begitu? Ada. Oh, Gue gak tahu ini maksudnya udah cukup mimpin atau hartanya udah cukup apa gimana ya. Dia eksplorasi ya kan, pakai kapal ya kan, bawa berapa ribu pasukan atau orang gitu ya. Tapi gak balik lagi Zat. Oh kenapa emang? Gak tahu. Hilang. Oh. Ada yang bilang dia ke Amerika Latin sana ya kan. Akhirnya digantiin sama Hamsa Musa ini. Kalau gue jadi Hamsa Musa. Siapa tadi? Mansa Musa. Kok Hamsa? Salah lagi, sama Mansa Musa ini digantiin. Oh iya benar. Ada begitu ya, maksudnya pemimpin ngerasa cukup gitu ya. Udah saya cukup segini aja deh mimpinnya gitu ya. Mau healing gitu. Gue baru tahu ini ada pemimpin yang saya udah cukup deh mimpin segini aja gitu. Enggak tahu ya, mungkin ini pengen healing kali ya. Oh iya. Pengen break sebentar lah. Benar. Ya kan mau eksplorasi dikit ya kan pakai kapal nggak balik lagi. Nah, berarti nggak sebentar kalau itu breaknya. Nah. Iya ya. Iya lama. Ya kan dulu belum ada pesawat. Ini kan 750 tahun yang lalu. Niatnya sebentar atau hilang gitu maksud lo. Oh, bisa jadi juga. Mungkin. Bisa jadi juga. Kan biasanya kan pasti ya minimal balik ke ibu kota lah gitu, maksudnya sesekali gitu maksudnya gitu kan Son. Minimal. Iya. Jadi maksudnya dia ini ada hokinya juga karena raja sebelumnya merasa sudah cukup, dia yang gantiin gitu itu gue ya. lupa ya, maksudnya dia mau healing atau apa ya, gue lupa ya. Mau eksplorasi lah, nggak ada healing lah zaman dulu, mana ada healing. Eksplorasi lah. Dia mau ngelakuin eksplorasi kali ya, penasaran pengen ngelihat tempat lain tuh seperti apa sih, bosen dia udahan kali di Mali pada saat itu ya. Isinya udah emas semua ya kan, mau ngapain lagi nih? Iya bener. Maksudnya kan ya nggak bisa nerbangin selebgram ke situ juga maksudnya kan Son. Ya kan belum ada dulu pesawat. Iya. Ada. Iya benar. Mau di Arab kan kalau bosan kan gitu kan sekarang. Sorry bukan di Arab, di Dubai maksudnya, sorry. Di Dubai ya kan. Iya. Beberapa ya, tidak semua. Dengar-dengar ada isu-isu begitu. Nerbangin orang ya. Bener. Iya. Dulu kan nggak bisa. Uang banyak. Itu gue jadi mikir loh, makanya loh. Apa gara-gara dia maksudnya dapat karena hoki, hartanya itu, jadi nothing tulus ya. Oh, makanya ya dia ya udah sih. bagi-bagiin dengan nggak ada kayak apa ya, beban atau misalnya nggak
ikhlas atau apa, karena ya emang dia dapat secara cuma-cuma gitu. Tapi nggak pasti secara cuma-cuma lah, nggak mungkin lah. Masa orang nunjuk dia secara cuma-cuma kan pasti karena dia ada meritnya pasti. Iya, tapi ya harta itu bukan dia yang ngurus mungkin. Ya, Biar dia tahu sih. sekaya itu sekarang ya tiba-tiba ya emang daerahnya punya 3 tambang emas yang terbesar di dunia ya kan. Enggak, gue yakin karena dia ada kebaikan di dalam hatinya dan dia orangnya memang dermawan Bisa pasti. jadi ya. Ya kan, jadi kayak ya udah dibagi-bagiin aja. Karena uang itu kan at a certain level akan sama kan. Maksudnya kayak lu punya duit 100 miliar misalnya gitu sama duit 1 triliun tuh hidup lu akan udah sama gitu. Iya, Lu pernah denger itu gak? Iya. Pernah denger itu kan? Ada kayak ini ya. Ada gap, atapnya ya. ada gap di mana kalau lu udah lewat dari situ hidup lu akan sama mau berapapun duit lu gitu. Iya. Kalau nggak salah lebih dari 10 juta dolar ya. Kalau nggak salah. Itu lu hidup Yang lu gue udah. tahu sih 100 miliar yang gue tahu. Oh, rupiah. 100 miliar rupiah. Sama sih sebenarnya. Sama, maksudnya ya lu mau beli mobil sport bisa. Ya kan kurang lebih sama gitu Kurang hidupnya. sama lifestyle ya. Lifestyle-nya sama gitu loh. Iya. Ya cuman lu nggak punya power sebesar orang yang duitnya lebih banyak, yang triliunan gitu loh. Kayak gitu. Pacarnya juga beda ya kan. Iya, Itu- kalau soal itu beda pacar sih. itu bisa jadi skill issue juga. Jadi gue nggak bisa bilang soal uang doang kalau itu soal gitu ya. Oke. Ya kadang-kadang orang berbeda-beda sih ya. Kadang orang ada yang megang uang berapa juga udah ngerasa cukup ya kan. Ada yang kurang terus ya kan. Sebenarnya paling manusiawi yang kurang terus sih ya paling seringnya ya. Nanti kadang-kadang misalnya wah duit udah banyak banget ya kan. Pengen terkenal misalnya. Muncul kebutuhan-kebutuhan baru gitu loh. Pengen Ya kan? punya power. Pengen punya power kadang-kadang ya kan. Akhirnya kalau pengen terkenal ya keliling-keliling di interview di TV-TV itu buat meningkatkan popularitasnya. Betul. Ngomong-ngomong soal interview di TV nih, gue ada sebuah interview yang menurut gue terserem ever nih kan. Oh iya. Ya kan? Ngapain? Interviewnya biasa aja sebenarnya kayak nanya-nanya orang gitu, tapi serem banget kalau lo tau ceritanya. Gue ceritain ya. Oke. Lo tau gak sih ada orang yang di interview di TV gara-gara tetangganya hilang, padahal dia sendiri son pelakunya. Jadi gini, di suatu hari di tahun 2011, seorang wanita yang bernama Lauren Giddings hilang secara misterius. Hal ini membuat polisi aktif mencari Lauren. Tapi ya bukan cuma polisi. Ada satu tetangganya Lauren yang bernama Stephen McDaniel itu aktif juga son. Sok peduli dengan investigasi ini. Saking pedulinya, dia bahkan ikut wawancara live di TV son. Tentunya dengan raut muka sedih dan khawatir. Tapi di tengah-tengah wawancara, reporternya bilang bahwa polisi baru saja menemukan potongan tubuh dari Lauren di tempat sampah son. Ini pas live TV tadi ya? Pas live TV, jadi si Stephen lagi di interview, terus habis itu reporternya bilang, oh ya polisi baru aja nemuin badannya dia, katanya gitu. Tiba-tiba muka Stephen jadi tegang, matanya kosong, dan kayaknya dia ini ketakutan dan panik banget. Habis itu dia kayak kaget, terus terdiam, terus dia ngomong, sepertinya saya harus duduk dulu sekarang. Karena interview tersebut, banyak orang yang langsung curiga sama Stephen. Dan apesnya, polisi juga curiga. Besoknya di tanggal 1 Juli 2011, polisi langsung menangkap Stephen untuk diinterogasi, yang kemudian diikuti dengan penggeledahan apartemen Stephen beberapa hari setelahnya. Setelah digeledah, mereka menemukan masker, sarung tangan lateks, dan pisau di sana. Mereka juga menemukan catatan Stephen yang berisi fantasi gelap tentang dan juga memperkaos orang. Dia bahkan pernah ngehack emailnya si Lauren dan ngestalk dia selama berbulan-bulan. Makanya pas digeledah, polisi juga nemuin spy cam gitu kan, kayak kamera kecil yang digunakan untuk mengintai gitu di apartemennya si Stephen. Nah ternyata si Stephen ini tuh masuk ke apartemennya Lauren dengan menggunakan kunci cadangan. Lalu ya si Lauren ini dicekik sampai mati. Di situ dipotong-potong dan potongan tubuhnya itu disebar di beberapa tempat sampah. Sebenarnya ini yang berhasil ditemuin itu cuma torsonya doang son, atau bagian dada ke bawah. Sisanya nggak ditemuin. Semua ini baru diakuin sama si Stephen di tahun 2014 son. Sedangkan kejadiannya di tahun 2011. Jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dia ini nggak pernah mau ngaku gitu kalau yang Lauren itu dia. Sampai akhirnya di suatu hari dia ngaku juga son setelah 3 tahun. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Buat menghindari hukuman mati. Oke. Jadi dia negosiasi lah sama pengadilan gitu kan. Akhirnya si Stephen divonis penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat di tahun 2041 son. Jadi dia ada kemungkinan bebas son di tahun 2041 son. Makanya gue mikir tadi, loh kok 3 tahun ya kan baru ngaku, kan pengadilan nggak butuh dia ngaku kan sebenarnya kan. Ya tinggal diputusin aja, dar lu bersalah gitu kan sebenarnya. Tapi mungkin ini diputusin dan hasilnya hukuman mati kan. Akhirnya dia ya pada saat counter. pada saat prosesnya itu mungkin ya buktinya ada yang kurang kayaknya. Biasanya itu kurang ya? dilakukan kalau Sidik ada jari kali ya, kurang ya. ada bukti yang kurang biasanya. Iya. Oh iya Hal kan? seperti itu dilakukan karena ada bukti yang kurang. Kan pakai sarung tangan lateks. Iya, pakai sarung tangan segala macem. Iya. Karena badannya yang ditemuin cuma torsonya doang, sisanya nggak ditemuin kan? Ya, dan juga buktinya kurang banyak gitu. Biasanya pengadilan ngajuin seperti itu. Iya. Jadi pengadilannya itu sebenarnya lah masih menjalani investigasinya sebenarnya sampai di tahun 2014. Nah, dari beberapa tahun di investigasinya itu ada satu hakim yang dia tuh menyiapkan hukuman mati buat si Oke. Stephen ini gitu loh.
Sampai akhirnya ya udah tahun 2014 lu mau ngaku apa enggak? Kalau misalnya lu nggak ngaku, Ini lu gua putusin kena ini. hukuman mati. Iya. Mungkin kalau misalnya dia nggak ngaku, Nggak bisa Nggak. bisa di ini. nggak bisa diadili dengan sepenuhnya lah mungkin. Yes. Kalau dia nggak ngaku, paham nggak? Akhirnya ya udah dia ngaku. Mungkin buktinya kurang pada saat itu kan. Takutnya kan suatu hari ketemu buktinya, kena nih lu buktinya nih, udah lu langsung hukuman mati kan? Iya. Gitu. Gila ya udah ada video stok apa segala macam. Cuma emang ya lu nge-stok nggak tentu sampai ngabisin orang sih. Iyalah, itu kan udah obses dia kan. Iya. Dia ini udah obses sama si Lauren ini. Sukanya tuh udah level sampai obses gitu, sampai mikirin terus apa, ngikutin dia kemana, ngeliatin Iya. email-emailnya apa segala macam. Itu tidak sehat yang seperti itu. Oh gitu. Iyalah, Loh tidak kan sehat. kebanyakan ini katanya Apa gue tuh? mau ya cowok yang obsesif sama gue. Oh iya, benar juga sih, benar. Banyak wanita yang pengen begitu ya. Gitu. Mungkin belum pernah diobsesifin kali. Kalau udah pernah pasti nggak kuat kayak begitu. Kan supaya obses princess treatment. Oh iya, benar. Gimana tuh? Salah berarti gitu Zat. Ya harusnya sih kurang benar ya Kalau Son ya. berlebihan ya mungkin Kalau berlebihan ya, kurang pasti benar. ya, Karena berlebihan. kalau obsesi itu pasti akan mengurangi ruang gerak untuk pasangannya. Oke. Pasti akan berkurang ruang geraknya karena sedikit-sedikit curiga misalnya mau ikut terus ya kan. Iya. Mau me time nggak bisa ya kan. Nah kan maka dari itu harus diberi ruang Iya, untuk iya. menumbuhkan rasa rindu kembali kan gitu Son gitu. Bener nggak? Bisa. Gitu. Ya kan. Gensi belum tentu setuju dengan. Nah, Gensi mikirnya di ghosting kata ya. Iya, kan memberikan ruang. Padahal memberikan ruang ya. Memberikan sebenarnya. ruang dong. Harus. Gak ada niat buruk lah di sini. Gak ada niat buruk. Kita semua menjalani pasti dengan niat baik Yes. pastilah. Cuman ya niat baik ya tidak semua orang menganggap itu niat baik gitu kan. Yes, belum tentu semua orang mengerti. Ya. Belum tentu semua orang mengerti, tergantung persepsi masing-masing kan. Gitu. Ngerti juga belum tentu menghargai. Nah, Yes. jadi obsesi itu biasanya berujung jadi begini. Oh. Kalau menurut gue tuh. Jadi ini, jadi kasus ini. Jadi kasus ini ya. ekstrimnya. Banyak ekstrimnya ya. Banyak obsesi-obsesi yang terjadi. Maksudnya kasus-kasus seperti ini yang terjadi gara-gara obsesi gitu loh. Iya, Itu iya. banyak kejadian. Jadi gak usah berlebihan lah. Kasih ruang gitu. Tapi yang paling penting jangan lupa dikasih uang. Jangan ruang doang gitu kan. Itu dia. Itu dia. Dia senangan beberapa orang sekarang. Nah, ada love language baru di situ. Apa itu? Physical cash. Lah, Cash keras kali ya. lah, pasti itu milenial kalau itu Son. Karena kalau Gen Z sudah cashless. Masih kurang Gensi juga. Iyalah, ternyata. Masih kurang Gensi juga. Kurang ternyata. Gen Z lah itu physical cash apa? Lu ngasih ke emak lu itu physical cash. Kalau nggak emas. Ditaruh di bawah bantal ya kan? Enggak dong. Curious cash gitu. Ya kan? Online cash. Nah itu dia. Tapi ente tahu dari mana yang kayak misalnya apa physical cash cewek zaman sekarang gitu, ente tahu dari mana tuh? Sering ini. Dia apa obsesi pengen lihat ini apa princess algoritma. Oh, apa tadi pengen dikasih bunga terus ya apa tadi? Enggak. Oh enggak. Tadi ngomongnya princess treatment ya? Princess Oh iya salah, gue benar. Iya. Iya. Itu tak tahu dari mana tuh San begitu. Ngeliat itu di itu apa sosmed. Oh. Ngeliat orang banyak curhat. Oh iya gitu, benar. ya Tahu kan? dari situ ya. Kalau ngalamin nggak pernah lah ya gitu ya San ya. Nggak pernah ya. Ya kita doakan juga yang nonton ini jangan sampai terkena obsesi seperti itu ya Son ya. Karena itu adalah racun teman-teman gitu loh. Jangan sampai entah kalian atau pasangan kalian yang terlalu obsesif gitu ya Son ya. Jadi teracuni ya. Jadi kan? teracuni akhirnya gitu loh. Hubungan tidak sehat lagi gitu kan. Betul sekali. Jadi dimulainya endingnya toxic. Pengalaman sekali Ah, ternyata ya. gitu. Iya, mulainya endingnya toxic sound gitu. Itu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal racun, Jet. Gue ada cerita tentang toxic yang melebihi relationship, Jet. Wah, coba ceritain. Lo tau gak ada sebuah perusahaan panci yang ngeracunin satu negara, Jet? Wah, Pragiwaksono. Panji itu ya. Oh iya, Panji. Sorry. Coba ceritain. Oke. Jadi gini, di tahun 1938 ada perusahaan kimia raksasa dari Amerika yang bernama DuPont. Mereka itu udah ada dari tahun 1800-an. Awalnya bikin bubuk mesiu buat. Terus mereka makin berkembang, mulai bikin bahan-bahan kimia industri. Karena mungkin pada saat itu Mesiu sudah kalah dengan Siu ya Son ya.
Nah pas tahun 1938 ada satu ilmuwan mereka, Dr. Roy Plunkett. Pas lagi eksperimen dia nggak sengaja nemuin bahan yang bernama Teflon. Jadi dia nggak sengaja nemuin material yang tahan panas, anti air, anti minyak, dan anti lengket. Awalnya sih dipakai buat keperluan militer. Waktu itu kan kedua lagi mau pecah. Jadi mereka coating tank sama kendaraan militer pakai Teflon tadi supaya nggak korosif. Terus kapan mulai dipakai di panci? Ini lucu nih ceritanya nih. Jadi ada engineer Prancis yang mau coating alat pancingnya supaya nggak kusut. Habis itu huruf NG-nya ketinggalan jadi panci gitu maksudnya. Itu kan sejarahnya bukan? Itu nggak receh itu sih. Nggak receh itu. Tadi katanya lucu soalnya. Angnya ketinggalan ternyata. Angnya ketinggalan. Tapi waktu itu istrinya punya ide lebih bagus ya. Dia itu lebih pengen nge-coating panci biar nggak lengket dan gampang bersihinnya. Dan akhirnya lahirlah industri panci anti lengket yang kita kenal sampai saat ini. Tapi masalahnya buat bikin Teflon itu butuh bahan kimia yang namanya C8. Tahu nama resminya PFOA. Dan ini bahan kimia yang beracun, Chat. Nggak bisa terurai sama sekali di alam. Makanya disebut forever chemicals. Jadi toxic waste ya berarti ya. Toxic waste. Jadi C8 itu nggak cuma dipakai di wajan, kayak di kotak pizza, jaket anti air juga pakai itu. Dan mereka itu produksi besar-besaran. Tapi limbahnya dibuang sembarangan, ke sungai, ke tanah, pokoknya sembarangan lah. Pengelolaan limbahnya kurang baik gitu ya. Yes. Di Parkersburg, West Virginia, ada satu pabrik DuPont yang buang puluhan ton limbahnya Jet ke sungai Ohio. Ini pasti menyebabkan malapetaka yang kayak gini-gini ya. Pasti. Dan dari situ C8 nyebar ke air tanah, ke peternakan, masuk ke air minum. Sampai akhirnya menurut data dari NANES CDC di Amerika tahun 2003, 99,7% warga Amerika punya C8 di dalam darahnya Jet. Wah, 99,7%. Warga Amerika punya C8 di darahnya mereka. Sampai mencemari itu ya, sampai satu Amerika kena semua ya. Dan yang lebih parah, DuPont ini dari awal udah tahu Chat kalau C8 itu berbahaya, beracun. Jadi mereka tutup-tutupin lah. Bahkan di tahun 60-an mereka itu udah bikin riset rahasia Chat. Dan nemu kalau C8 ini bikin hati binatang tuh membesar dan bisa nyebabin kanker testis dan ginjal. Tapi semua disimpan, terkunci rapat. Sampai suatu hari ada petani bernama Wilbur Stannan di Parkersburg. Jadi dia itu punya 600-an sapi ya kan. Dalam beberapa tahun 153 sapinya itu mati gejala yang aneh. Keluar dari hidung gitu kan, organ dalamnya rusak. Ternyata sapi-sapi itu minum dari sungai yang terkontaminasi limbahnya DuPont. Kasian juga ya sapi-sapinya ya. Iya, dia coba minta tolong ke orang-orang gitu kan, tapi gak ada yang mau bantu. Kemungkinan ya karena DuPont kan punya influence yang besar di kota itu. Banyak orang yang hidupnya bergantung sama pabriknya DuPont ya kan. Akhirnya dia kontak pengacara lingkungan dari luar kota. Namanya Rob Bilott. Ironisnya pengacara ini biasanya represent perusahaan-perusahaan kayak DuPont ini. Nah tapi kali ini dia mau bantu petaninya. Kira setelah itu mereka cari-cari bukti. Sampai suatu hari mereka nemuin sebuah pipa yang jelas bertuliskan DuPont yang ngalirin cairan hijau berbusa ke sungai. Oh, kena nih berarti nih. Karena tahun 1999 mereka itu gugat si DuPont. Dan reaksinya si DuPont apa coba? Apa? Dia nyalain si petaninya, katanya nggak benar ngurusin sapi-sapinya. Oh, maksudnya sapinya pada meninggal gara-gara petaninya nggak bener gitu, peternaknya. Tapi si pengacara ini nggak nyerah Chat. Dia dapat court order buat bisa akses dokumen-dokumennya si DuPont. Akhirnya dikasih tuh sama si DuPont. Tapi ada 110.000 halaman Chat. Wah, banyak banget. Tapi biasa sih kan, emang lawyer kerjaannya kan gitu kan. Tapi sebenarnya ini lebih ke taktik sih. Jadi ya berharap nggak ada yang nemuin lah ya kan. Dari lu cari 110.000 halaman kan, tapi dia tetap kerja keras ya kan, dan nggak sia-sia. Akhirnya dia itu nemuin dokumen yang ngebuktiin kalau di tahun 1990 itu emang mereka ngebuang limbah pabriknya itu ke sungai dekat si petaninya itu. Ketemu akhirnya. Ketemu. Terus habis itu apa yang dilakukan? Akhirnya mereka menang dan dapat settlement Chat. Tapi pengacaranya tetap kesel Chat, karena si DuPontnya cuma kena denda kecil doang. Oh, gitu. Kenanya kecil doang dia ya. dapatnya miliaran dolar di situ kan. Nah terus apakah Teflon sekarang masih pakai kimia ini? Itu pertanyaan mak-mak yang menonton video ini pasti. Nah, Coba. jawabannya udah enggak dong. Udah nggak pastinya. pakai ya. C8 itu udah dilarang secara global. DuPont dan perusahaan kimia lainnya itu udah sepakat menghentikan pemakaian C8 sejak 2015-2016. Ya masih baru berarti kalau gitu 2015-2016 kan? Ternyata lumayan sih. Soalnya kan tadi dituntutnya tahun 1999. Iya. Tapi di stopnya baru 2018. Dan itu DuPont perusahaan besar itu. Iya, perusahaan besar, dan ya banyak dari kita yang punya panci yang umurnya di atas 10 tahun, which is bisa jadi belum ada aturan itu pada saat itu kan, gue nggak tahu deh. Dan belum tentu kan dari sono ya kan. Ya belum tentu dari sana memang maksudnya, tapi kan aturan itu belum ada pada saat itu gitu kan. Karena udah banyak lah alternatif lain selain C8 itu. Yaitu nggak mesti C8. Iya, jadi mungkin yang punya panci bisa dicek juga ya di rumah, misalnya kalau penasaran gitu kan. Ya kan, takutnya berbahaya atau apa kan misalnya. Tapi rasanya sekarang aman sih. Ya bisa dicek juga lah, kalau menurut gue sih bisa dicek juga kalau iseng-iseng gitu kan, pengen lihat aja. Oh ini apa aja sih? Kalau gue sih curious aja sih ya cari tahu aja beli mereknya apa misalnya atau apa.
Kan sekarang informasi udah bertebaran di mana-mana lah. Ini maksudnya gue bilang untuk ya kita menjaga kesehatan masing-masing gitu ya kan. Betul. Gitu aja sih. Apalagi kan ibu-ibu masak buat keluarganya misalnya kan. Nah, Iya. harus yang terbaik pasti pakainya gitu kan. Nah, iklannya masuknya di sini harusnya gitu ya. Takutnya kan sekali ngecek perusahaannya loh kok shareholdernya DuPont. Enggak, kalau itu mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi kan belinya tahun berapa? Kan aturannya baru keluar tahun 2015 dan 2016 kan. Belinya itu tahun berapa panci yang ada di dapur Anda gitu loh. Iya. Kalau di bawah tahun tersebut mungkin bisa dicek. Terus kalian ganti Gitu. lah. Memang udah waktunya ganti lah. Mungkin. Iya kan? Tapi kan pasti ada alat-alat masak yang udah di atas 10 tahun gue sih ada pasti. Iya sih. Dan itu nggak masalah sebenarnya. Ya kalau gue sih gue akan ngecek. Mungkin gue akan ngecek nih habis pulang dari sini ya kan. Karena bahaya kan. Lumayan sih. Iya gitu sih. Lumayan. Oke deh kalau gitu kita langsung aja mulai ke segmen baca komen. Let's go. Oke, komen pertama nih dari @fajarramadhani 30 dari FB lari ke sini katanya Son. Gila. Ini masih banyak yang belum tahu kalau kita sebenarnya udah punya page juga ya di Facebook ya Son ya. Facebook. Richard Enson. Jadi buat kalian yang masih main Facebook gitu yang nonton ini, ya mungkin sedikit kali ya yang masih main Facebook yang nonton ini, tapi silahkan di subscribe juga ya, di follow juga ya. Di follow juga. Karena itu ngepost tiap hari juga ya. Ngepost tiap hari juga ya kan, ngepost tiap hari. Siapa tahu kalian lebih sering main FB ya kan. Nah, boleh tuh Jangan di follow. takut selalu ada ya. Nah, itu dia. Tapi itu menandakan Son, lagi banyak belakangan ini penonton baru yang datang ke sini. Betul. Ya kan, lagi banyak penonton baru. Jadi banyak pro kontra juga Son, jujur aja ya kan. Banyak juga yang ngomong-ngomong, "Wah, apa ini jangan ngejual sih gini-gini." Langsung aja mati. Mungkin terbiasa nonton ya konten-konten yang lainnya Son, yang membicarakan tidak ada lawakan ya kan. Iya, serius. Serius ya kan. Saya pas lihat ini, waduh, apa ini? Apa ini? Kok ngobrol? Nah, ngobrolnya sama aku dong. Nah, kan? Gimana caranya? Nggak tahu pokoknya gitulah ya kan. Jadi selamat datang untuk penonton baru dan tolong mengerti saja bahwa konten kita memang seperti ini gitu. Konsepnya ya. seperti Dan ini. kita tidak akan berubah. Percuma mau ribuan komen kalian tidak akan merubah Yes. kita gitu ya, karena kita juga tidak berusaha merubah kalian. Jadi kalian harus tidak merubah kita, oke? Yes. Tapi terserah. Komen selanjutnya dari Muhammad Hardianto 6196. Mantap banget nih saling serangnya. Wah, kok semuanya aktif. Obrolan tongkrongan banget. Nah, ini dia. Ini yang bareng Aldo kemarin ya. Bang Aldo kemarin. Bareng Bang Aldo kemarin ya kan. Yes. Emang ini konsepnya emang obrolan tongkrongan ya. Obrolan Saling serang. tongkrongan. Bahkan gak usah saling serang ini ya. Kita antar kita aja saling serang. Iyalah ya kan. Dan maksudnya tidak ada orang yang marah di satu. Soalnya ada juga Son sumpah yang komen apa, Bang Richard marah ya gini-gini. Apa marah ya? Gak mungkin lah orang. Masa mau bintang tamu kita marah. Gak masuk akal ya kan. Ya, kita pokoknya selalu tahu aja ini buat bercanda ya. Buat kan? bercanda. Semua yang ada di sini kita lakukan untuk bercanda dan untuk menghibur kalian para penonton sebenarnya itu kan. Yes. Kalau tidak terhibur ya berarti tidak cocok aja kan gitu kan sebenarnya kan gitu doang sebenarnya. Iya, kan? iya. Kita setiap bintang tamu kita pasti selalu hormati yang pertama dan juga kita selalu berteman setelahnya. Nah, Paham gak? iya kan. Ya kalian sendiri aja nggak mau kan kalau nongkrong kaku gitu kan. Kalian juga Iya awkward, dong, ya kan. Namanya Dan menurut gue salah satu episode paling seru tuh sama Bang Aldo kemarin malahan. Makanya gue heran ada orang yang bilang kayak gitu. Iya. Seru banget. Seru banget sama Bang Aldo kemarin. Yang belum nonton silahkan tonton. Silakan. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Jangan lupa join member dan Discord kita. Semua link di deskripsi. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.